Yang menjawab salam belum ngopi. Satu kali lagi, baru 2 kali. Tadi afdolnya sebab salam itu bagian dari doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang menjawab salam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang membaca Allah berarti akan dimudahkan segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim wa shadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati
Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Karanganyar, rekan-rekan, sahabat, Bapak Ibu Dewan Guru, wabil khusus Al-Mukarrom Al-Ustadz Supandi SPDI, wabil khusus Al-Mukarrom Al-Ustadz Oping Ahyani SPDI, adik-adik, para siswa, para siswi, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, alhamdulillah di siang yang berbahagia ini, di siang yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita bisa menghadiri, menyaksikan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada kita limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, para keluarga, termasuk kita di dalamnya sebagai umat akhir zaman. Tidak ada lagi manusia, tidak ada lagi umat pada akhir-akhir ini kecuali kita sebagai umat akhir zaman. Mudah-mudahan setelah kita sholawat dan salam, mudah-mudahan nanti di akhirat kelak mendapatkan pertolongan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, pertama ucapan terima kasih kepada kepala sekolah atau dari Bapak Ibu guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terus terang saja ini bukan mubalig, manusia biasa, guru agama nusok ngajar di kelas. Kalau namanya mubalig itu sudah tenar, sudah kondang, disiapkan mejanya, disiapkan kursinya, disiapkan air, kopi, susu, segala air. Kalau ini alhamdulillah terjadi masalah. Sebab kita sudah niat karena Allah. Kita cari keberkahan dari Allah. Ketika atau barang siapa yang melaksanakan kegiatan di Isra Mi'raj ini, Allah pasti akan mengganti dengan berlipat ganda. Jadi untuk itu saya mohon maaf, ini bukan mubalig kondang, lain Bapak Haji Zainuddin, bukan siapa Yusuf Mansur, gitu ya. Jadi ini hanya apa? Sebagai pengingat saja, sebagai muhasabah saja kepada saya sendiri dan kepada kalian semua. Dan insya Allah nanti ke depan kita akan panggil mubalig yang luar biasa hebatnya. Jadi untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti sekilas terkait dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lamun mubalig mah geus lain deui lah. Ieu mah penting mah ngagugurkeun kewajiban. Kalau kita sudah menggugurkan kewajiban, apalagi kami dari guru pendidikan agama Islam. Apakah semua sekolah mengadakan Isra Mi'raj? Iya, melaksanakan. Jadi insya Allah mudah-mudahan para siswa sekalian, kalaupun ini tidak berdekatan dengan mimbar ini, mudah-mudahan mendengarkan. Apakah terdengar? Kadengen teu? Kakuping teu? Kakuping. Insya Allah mudah-mudahan dengarkan, kalaupun ini bukan mubalig tenar, gitu ya. Pada bulan sekarang untuk Isra wal Mi'raj ini
ini sudah diakui baik oleh Pak Prabowo sebagai presiden, baik diakui oleh negara maupun umat Islam seluruh dunia. Semua mengadakan Isra wal Mi'raj. Sebab ada keterangan man ahaba fi rojabi ilal jannah. Barang siapa yang niatnya memperingati Isra wal Mi'raj, insya Allah akan dimasukkan ke surganya Allah SWT. Jadi kudiuk nage, kudatang nage, omo barijeng sedekah kue cair dan sebagainya, insya Allah akan dilipat gandakan gantinya, insya Allah. Tadi Pak Kepala Sekolah, kalau kita dari persiapannya minimal 1 bulan saja, ini insya Allah lebih meriah lagi. Ini nanti diisi dengan lomba-lomba yang Islami, lomba qasidah, lomba sholawat, lomba puisi Islami dan lain sebagainya. Jadi untuk itu ini mungkin secara sederhana saja. Baik para sekalian, Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang sudah tercium aroma sekarang bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Eta doa. Coba bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bisa? Itu doa memohon keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan menyampaikan kepada bulan Ramadan bahwa kita kalau sudah bulan Sa'ban, ruah ini akan masuk bulan Ramadan. Sebentar lagi kita insya Allah akan melaksanakan bulan suci Ramadan. Jadi kita diwajibkan bagi umat Islam yang memenuhi syarat dan rukunnya untuk melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Dan ada dalam keterangan bahwa barang siapa yang bahagia anu bungah kedatangan bulan Ramadan, insya Allah dosa-dosa yang masa lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kudu bunga rek ngaharepan bulan Ramadan. Tadi sudah di ini Isra Mi'raj oleh Bapak Kepala Sekolah, tadi Pak Asep sudah gitu, seperti itu. Jadi Bapak yakin semuanya terkait dengan Isra wal Mi'raj ini sudah tahu. Cuman apa oleh-olehnya dari Isra wal Mi'raj. Para sekalian, tadi yang dibacakan surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Tadi Qori semuanya baca terkait dengan Quran yang berhubungan dengan Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Isra adalah naik. Ini ditaikkan usaha ku all. Siapa yang dinaikkan? Nabi Muhammad SAW. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi benar kata Pak Asep. Dari mulai Mekah, Ka'bah Baitullah itu berangkat ke Yerusalem, namanya Palestina.
Walaupun tadi Pak Asep ngomong di Gaza sedang dibombardir, diperangi, dan alhamdulillah sekarang sudah ada gencatan senjata. Jadi sudah masuk lagi, mulai menata kembali negara Gaza itu karena dibantai habis-habisan oleh orang Yahudi Bani Israel. Jadi kita bersyukur umat Islam di Gaza sekarang sudah diselamatkan, apalagi sudah didukung oleh seluruh negara yang ada di dunia, bahwa Palestina harus bebas dari penjajahan. Dan alhamdulillah kita bisa mendoakan saja walaupun kita jauh. Jadi satu kali lagi Nabi Muhammad oleh Allah diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, waktunya pada malam hari. Kemana diberangkatkannya? Ke langit, ke bumi, atau ke cai? Kemana? Keluhur, kamu naik berarti kalau, kamu turun berarti handap. Di mana-mana gitu naiknya pasti kalau, kamu turun ke handap, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad diberangkatkan atau dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ayana di Palestina. Pernah ke Palestina? Alhamdulillah. Pernah ke Mekah? Mudah-mudahan orang kayak tahun harap naik haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebab haji itu bagian dari rukun Islam yang ke-5. Wajib bagi umat Islam untuk menunaikan, melaksanakan ibadah haji dengan syariat mah hese kudu nunggu 20 tahun atau kada pae. Dasar mah geus kolot engke 2035 jauh amat atau kada terkuat. Sebab urusan naik haji mah urusan fisik, ibadah fisik, apalagi sa'i dan tawaf, ngelilingan Ka'bah 7 kali, tawaf, lari-lari kecil dan sebagainya. Nya Bu Haji reninya gitunya. Alhamdulillah. Jadi orang ngadoa kamari, alhamdulillah rekan kita sudah melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan hajinya mabrur, haji yang bagus, haji yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kembali kepada Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dengan kuasa Allah naik dari langit pertama sampai ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Aya kene leluhur ngaranna Arsy. Saha nu pernah ke Arsy? Ada yang tahu? Cek Allah, kata ulama jangan dipikirkan. Piraku eta Nabi Muhammad cek orang-orang kafir nu teu percaya ka Allah di langit kaiji sampai ka Sidratul Muntaha sampai ke Arsy 4 jam. Masya Allah. Sedangkan menurut sejarah Islam dari langit 1 ke 2 itu 500.000 tahun. Jadi 500.000 tahun di langit kaiji sampai kedua ayat 7 langit ngalikeun 500.000 dikali 7 sabaraha. Jadi lamun jelema biasa naik dari langit pertama sampai kedua itu 500.000 tahun. Sedangkan ayat langit sampai ke 7. Menurut akal sehat kita, menurut logika kita itu tidak mungkin. Sekeakalan maknya sapeting, bahkan ada yang ngomong 4 jam Rasulullah itu sampai ke Arsy. Ya, mungkin tuh masuk akal tuh. Jadi hanya orang-orang yang bertakwalah, hanya orang-orang yang berimanlah yang percaya kepada perjalanan Isra Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu maha kuasa, maha sempurna. Segala sesuatu kita itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sagala ge geus aya ti dituna. Cerik geus ti dituna. Jadi guru geus ti dituna, geus takdir jeung nasibna. Teu kudu dipaksa-paksa cita-cita hayang jadi guru tapi jadi dokter. Ya alhamdulillah. Cita-cita hayang jadi dokter jadi petani. Itu. Kita hanya bisa merencanakan, Allah yang memberi hakikat. Jadi kumaha ge Allah mah kawasa. Nabi Muhammad melalui buruk dan didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail itu luar biasa. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebelum ini itu namanya bulan kesedihan. Jadi sebelum Rasulullah diangkat dari langit pertama sampai ketujuh itu ada asbabun nuzulnya, ada sebab-sebabnya. Yang pertama ditinggalkan oleh pamannya. Siapa paman Nabi? Abdul Muthalib. Ditinggalkan ku mamang nu urusan ngadidik sampai gede. Pas geus dewasa Rasulullah meninggallah pamannya yang mendidiknya. Yang kedua yaitu ditinggalkan oleh seorang istri. Siapa istrinya? Khadijatul Kubro. Ya, Khadijatul Kubro. Rasulullah ketika memanggil Siti Khadijah itu dengan panggilan Humairah. Can pernah Neng Siti ka dieu, can pernah. Neng Wapa ka dieu, can pernah. Jadi Rasulullah itu dengan sopan dan bahasa santun memanggil istrinya Siti Khadijah dengan panggilan Ya Humairah. Apa ya Humairah? Ya Humairah itu artinya yang kemerah-merahan. So Khadijah eta geulis kawanci-wanci. Sakali ningali eta laki ka Siti Khadijah pasti akan terpikat. Bogoh pasti nama. Seorang janda kaya raya dan sebagainya, sehingga dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu ketika diangkat dari langit pertama sampai ke-7 sampai ke aras itu ada sababnya. Jadi namanya bulan kesedihan, ditinggalkan oleh pamannya dan istrinya. Sehingga Allah mengangkat derajatnya dari kesedihan diangkat oleh Allah sebagai sesuatu yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lainnya atau manusia manapun, termasuk para nabi pun tidak diberikan, hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu seorang manusia pilihan sebagai utusan Allah. Banyak nabi dari 1 sampai 25. Nabi Adam, Nuh, Soleh, Su'aib, Sulaiman, Yusuf, termasuk yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Apal ke para nabi? Apal ke sifat wajib bagi Allah? Apal? Sabaraha? 20 wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi iyamu binafsihi wadaniyat kudrat irodat ilmu hayan sama basur kalam qadiron muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman. Itu adalah sifat wajib bagi Allah yang melekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sifat wajib bagi Rasul apa? Nabi Muhammad diberi sifat yaitu sifat sidik. Sidik itu selalu benar. Can pernah Rasulullah itu
membicarakan orang lain, menggunjing orang lain, menghina orang lain, selalu benar. Sehingga Allah memberikan sifat sidik kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu amanah. Amanah itu dapat dipercaya, tidak mengingkari janji, ya, dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu patona. Apa itu patona? Cerdas. Patona apa? Tabligh. Patona itu cerdas. Seorang Rasul dan Nabi itu pasti oleh Allah diberi. Yang keempat yaitu tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Tabligh itu menyampaikan. Jadi Rasulullah itu wajib menyampaikan risalah atau ajaran Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu Bapak yakin tadi sekilas atau sejarah tentang Isra Mi'raj kamu tahu, ya, perjalanan Rasulullah. Tapi esensinya, hasilnya, intinya, oleh-olehnya yaitu sholatnya. Sebab menurut informasi para alim ulama bahwa Nabi Muhammad dari mulai aras Sidratul Muntaha itu bolak-balik. Sebab Allah memberikan isyarat kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sholat itu yang awalnya 50 waktu. Jadi komplain lagi Rasulullah, ya Jibril, saya tidak kuat sebab umat saya ini lemah imannya, lemah takwanya, lemah mengerjakannya, sehingga bolak-balik 45, 35, 20 sampai finishnya 5 waktu. Awalnya yaitu 50 waktu. Itu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi isinya, intinya dari peringatan Isra wal Mi'raj ini mudah-mudahan kita ambil hikmahnya, yaitu segera untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ngebrek Isra Mi'raj, jadi sholatnya lobating tinggalin. Yang penting mah sholatnya. Sebab sholat mah gogodana luar biasa, rese, ulap, tiris dan lain sebagainya. Jadi kita niatkan Allahumma paksakeun. Yang penting dari hati kita aja dulu. Jadi insya Allah dengan sholat segala amal apapun akan ditutup oleh sholatnya. Baiknya seseorang tergantung kepada sholatnya. Lamun sholat getol rajin 5 waktu, insya Allah perilakunya, perbuatannya orang itu baik pasti. Yang penting syaratnya kamu itu sholat terus menerus, akan pernah. Tidak akan pernah ngomong batur, memfitnah orang, apalagi yang lainnya, berbohong dan berburuk sangka. Jadi satu lagi para sekalian, dari hikmah keutamaan Isra Mi'raj ini, intinya, esensinya, mari kita sama-sama selalu giat, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi wayang sholat budak nukologi harese sholat mana yang kudu digebrak-gebrak gayo sholat dohor haram. Jadi kudu nama geus otomatis, sebab sholat mah suatu kewajiban. Pahala jeung saha jeung maneh menitah ge menang lamun ngingetkeun eta menang pahala. Jadi satu lagi, mudah-mudahan dengan merayakan Isra wal Mi'raj ini, pertama kita mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang hebat, yang pintar, yang cerdas.
anak yang soleh dan soleha. Mungkin itu saja dari Bapak. Ini bukan ceramah dan sebagainya, hanya sekilas saja. Jadi itu saja barangkali. Satu kali lagi mohon maaf. Al-insanu ma'huwal khotai wal lisan. Manusia tempatnya salah dan hilaf. Itu saja barangkali yang Bapak sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma bi'ila akum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.